Guys, supaya nggak bosen, kali ini kita akan menguji kepraktisan dan performa dari kikir. Kikir ini bukan kikir pelit guys ya, tapi kikir nih. Jadi alat untuk mengasah. Ada model yang segitiga atau ini kalau istilah kerennya itu taper slim files. Ada ukuran 3 in, 3,5 in, dan 4 in. Ada lagi chainsaw files atau kikir untuk chainsaw ya, mengasah power tool chainsaw itu, alat potong yang model rantai. Ada dua ukuran, yang 5,5 dan 4,8 mili untuk diameternya. Ya, ini adalah hand tool ya, yang itu tadi biasa dipakai untuk mengikir chainsaw maupun gergaji kayu. Nanti saya juga akan uji. Kebetulan saya punya rantai ya, rantai chainsaw itu. Tapi sayangnya saya nggak punya alat chainsawnya. Karena kalau kita lihat ukuran yang 5,5 mili, 5,5 dan 4,8 ini untuk chainsaw-chainsaw yang besar. Kalau kemudian, nah ini kita bisa gunakan, misalnya Anda akan mengikir eh, gergaji kayu, atau kalau orang Jawa bilang, nyebutnya orang Jawa itu gergaji gorok gitu ya. Nah, nanti kebetulan saya juga punya gergaji kayu yang sudah tumpul. Udah bukan lancip modelnya, geriginya, ya matanya, tapi udah membulat gitu guys. Kita akan coba menggunakan ProQuip Taper Slim Files ini. Kalau kita lihat di Gate Pro Shop Indonesia, itu adalah official dari produk-produk ProQuip, baik itu mesin-mesin ya, engine untuk pompa air, untuk bajak sawah, kemudian juga ProQuip ini power tool juga ada, ya hand toolnya juga lengkap. Kemarin sebagian kita udah review, ada vacuum cleaner, macam-macam ya. Anda kunjungi aja di Tokopedia official Gate Pro Shop Indonesia. Mantap ya. Oke, seperti apa performanya, seperti apa detail dari kikir produk ProQuip ini, kita akan langsung unboxing dan mengujinya. Guys, jadi seperti ini ya, di sini di atas meja putih ini ada 5 macam kikir. 3 tipe untuk yang segitiga, 2 tipe yang bulat. Bulat digunakan salah satunya untuk mengikir chainsaw ya. Chainsaw, rantai chainsaw itu yang model-model seperti ini kan guys ya. Hanya saya memang tidak punya alatnya, hanya punya mata chainsawnya. Kita mulai dari yang taper slim files. Nah, seperti ini. Jadi dia itu untuk ukurannya 3 in. Tipenya RHTT SF3 double cut of files. Kemudian maksimum durability, jadi diklaim awet. Full heat treat, 2 kali durable dan faster. Jadi diklaim 2 kali lebih cepat dan 2 kali lebih awet. Pengaplikasiannya kita bisa gunakan di media kayu, media besi, maupun media plastik. Kemudian kakaknya yang berukuran di 3,5 in. Seperti ini. Menggunakan bahan material yang sama, juga bisa diaplikasikan di media kayu, metal, plastik. Seperti ini guys ya, build quality-nya. Dan ini nih tajam guys ya. Permukaannya kasarnya nih dapat pas. Tapi tidak terlalu yang kasar-kasar banget guys ya. Jadi memang ini cocok banget untuk mengasah misalnya mata gergaji. Kemudian ini adalah kakaknya yang berukuran 4 inch, taper slim files. Aplikasinya sama, bisa kayu, besi, dan plastik. Jenis kedua, kikir produk ProQuip ini ada yang model bulat. Bahannya sama dengan taper slim kikir yang segitiga. Di sini ada petunjuknya juga bagaimana cara menggunakan untuk misalnya mengasah chainsaw. Makanya namanya chainsaw files. Jadi 4,8 kali 200 mili. Seperti ini ya untuk bahannya. Terlihat solid guys ya, finishingnya solid, dan ini permukaannya kasar tapi halus gitu ya. Jadi cocok banget misalnya kita akan gunakan untuk mengasah, menghaluskan atau membuat tajam sebuah media. Ada 2 ukuran, ini adalah yang berukuran 4,8 kali 200 yang sudah saya buka ini. Dan kakaknya ada lagi, ini yang berukuran 5,5 kali 200. Mempunyai bahan yang sama dengan cara penggunaan yang sama. Nanti yang berbeda adalah penggunaannya. Tentu kalau yang lebih besar ini yang berukuran 5,5 ya untuk chainsaw dengan ukuran mungkin ya di atas 16 in ya. Kalau ini yang paling kecil yang 4,8 ini rasanya di 10 in masih bisa. Nanti kita akan coba. Di sini ada 2 macam gergaji kayu yang hand tool manual. Ini yang baru guys ya.
Jadi kalau yang baru kan seperti ini ya, modelnya ini meruncing. Sementara ini yang saya punya yang udah lama sekali guys ya, 5 tahun. Dan tidak pernah saya asah. Anda bisa perhatikan gergaji yang lama ini ya, tuh, sudah membulat guys. Coba bandingkan dengan yang ini. Sangat berbeda. Dan kita akan membuat lebih runcing. Kalau Anda perhatikan ini tuh kayak membulat gitu guys ya, gimana ini nggak tumpul gini ya, membulat. Dan kita akan bikin lancip seperti halnya yang sisi kanan nih. Ini sebagian saya sudah asah ini ya, sudah kelihatan mengkilat-mengkilat seperti ini, tapi baru satu sisi. Ya untuk memudahkan memang gergaji ini harus kita skrup, jadi handle-nya saya lepas setengah, saya ada lubangnya, saya skrup ke balok kayu kecil. Kemudian sisi yang kiri juga ini saya skrup. Jadi ini solid guys ya. Saya belum masang handle guys ya. Ini enak kalau kita pasang handle kayu gitu. Jadi nanti sisa kikirannya itu ada di bawah sini ya, nanti terlihat ya. Di sini kita akan bisa membuktikan apakah kikir ini tajam. Anda bisa perhatikan di bawah sini adalah hasil pengikiran gitu ya, atau pengasahan dari gergaji ini. Ya, bisa terlihat. Ini adalah hasil gram dari pengasahan di satu sisi kemiringan. Ya, di sisi yang pertama. Ini udah lumayan banyak guys ya. Padahal baru satu sisi kemiringan ke arah kiri sini. Nah, kita akan coba lagi di kemiringan yang sebaliknya, tapi masih sisi pertama. Nah, seperti ini guys ya. Ini baru sisi satu. Nanti kita harus balik lagi. Dan ini udah terlihat ya, mengkilat-mengkilat. Sudah mulai berkurang yang membulatnya itu. Kita lihat yang bawahnya ini adalah hasil dari, atau gram, sebutannya gram ya. Gram dari pengikiran penajaman mata gergaji ini. Ini udah mulai yang mengkilat-mengkilat begitu, artinya efektif sih ya. Ini udah saya balik guys ya. Kita mulai lagi dari sudut yang pertama, lalu sudut yang pertama begini, sudut yang kedua begini. Akhirnya selesai guys ya. Yang tadinya nggak runcing, nggak tajam, cenderung membulat, sekarang udah tajam guys ya. Kemudian ya untuk hasil dari gram dalam kita mengikir tadi. Jadi menurut saya produk ProQuip ini tajam untuk kikirnya. Nah, saya menggunakan ukuran taper slim atau kikir yang 3,5. Ini juga masih tajam guys ya. Nggak ada yang cacat. Bagus. Kita akan lihat hasil dari gergajinya ini, kita akan lepas ya. Ya, jadi seperti ini. Sudah tajam semuanya guys. Tidak ada yang membulat seperti tadi. Ini juga. Mantap ya, kita akan coba ini. Ini adalah kayu meranti, balok meranti, kita akan coba potong. Wih, tajam banget guys. Abang-abangan bisa juga ini menajamkan atau ngasah gergaji manual gini ya.
Ini hasilnya guys ya, saya putar-putar jadi akhirnya begini. Tapi tajam loh ini. Terus gini ya. Loh, tajam loh guys. Ini yang baru guys ya. Tapi belum diasah. Ini juga harus kita asah guys, idealnya. Ini yang baru seperti ini nih. Harus kita asah ini, walaupun baru. Nah, sementara ini yang lama, yang tadi kita asah. Terlihat tuh, lebih cepat yang mana guys? Jos ya. Mantul. Ini yang baru, gergaji baru, ini gergaji lama yang kita asah. Jos ya. Kemudian ini adalah kikir yang model bulat ya, atau chainsaw files. Seperti ini, ada dua ukuran, 5,5 dan 4,5. Saya ada mata chainsaw itu ya, dari 10 in, 12 in, 12, kemudian ini yang 20 in. Kalau kita lihat, ini sebenarnya chainsaw ukuran 4 in, tapi saya modifikasi, saya ganti dengan 6 in. Dengan 6 in saja, kalau kita pakai ukuran chainsaw files atau kikir chainsaw yang ukuran di 4,8 ini, itu terasa kayak terlalu ngepas gitu guys ya. Jadi kalau untuk 6 in ya, ini 6 in. Saya pikir sampai 8 in juga ini belum maksimal ya. Rasanya chainsaw files atau kikir bulat ini lebih cocok untuk chainsaw dengan ukuran 10 in ke atas. Ini yang 10 in ya. Jadi ini bisa pas masuk. Gitu ya guys ya. Jadi arahnya sambil kita putar gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba ya menguji ProQuip ini dengan rantai chainsaw yang berukuran di 20 in. Saya akan coba dengan yang ukuran 4,8 mili. Jadi ini kita bisa begini. Jadi yang pertama biasanya kita mulai dari yang bawah dulu. Boleh sambil memutar begini. Searah guys ya. Dari sisi yang bawah. Kemudian yang atas ini mestinya dijepit ya. Gitu. Ini chainsaw ukuran di 20 in. Tapi ini chainsaw baru guys ya. Ini Anda bisa lihat, ini gram-gramnya ini nempel di sini. Jadi keangkat ya. Kemudian yang di atas meja adalah ini guys. Harus sama. Kalau kita di sini 5 tarikan ya. Nanti yang keduanya juga harus 5 tarikan. Supaya seimbang. Ini hasilnya seperti ini. Ini sangat tajam. Ini sudah ditajamkan ya. Kemudian ini yang aslinya. Ini yang aslinya sebelum kita asah. Ini setelah kita asah. Jadi saran saya kalau Anda punya 16 in ke atas sih ini bisa digunakan. Untuk yang kecil-kecil, saya nggak tahu ProQuip ini menjual nggak untuk mengasah chainsaw yang lebih kecil dari 4,8 mili ini. Tapi rasanya ada. Ya. Juga caranya mudah untuk mengasah chainsaw ini ya. Di YouTube juga banyak tutorial-tutorial untuk mengasah chainsaw dengan chainsaw files yang seperti ini. Kalau Anda tinggal di sekitaran Jabotabek gitu ya, Anda main aja ke tempat saya. Ini saya punya rantai chainsaw banyak sekali guys ya. Anda bawa aja, saya bagikan gratis. Tapi ukurannya nggak lengkap, kebanyakan di 22 in, 20 in, 10 in, 12 in. Banyak banget nih guys. Waduh.
mungkin di Anda ini akan lebih berguna ya, berguna. Anda tinggal WA ke tempat saya. Oke, secara umum ya overall chainsaw files atau kikir pengasah chainsaw, rantai chainsaw ataupun taper slim ProQuip ya untuk mengasah gergaji kayu ini jos banget. Harganya hanya belasan ribu tapi ini powerful. Yang penting kita telaten guys ya dalam mengasah gergaji maupun rantai chainsaw ini. Oke. Oke guys, Anda udah lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan. Saya mengasah gergaji kayu yang udah lama banget, udah modelnya bulat, tapi ternyata dengan sangat mudah menggunakan taper slim atau kikir model segitiga seperti ini ya. Saya tutup ini biar fokus. Sangat mudah dan ternyata ini tajam guys ya, kikirnya itu tajam. Jadi ini bukan berarti unit yang sekali pakai ya. Walaupun berharga terjangkau, hanya di belasan ribu. Kalau nggak salah ada yang 14.000, yang 15.000, harga-harganya sangat terjangkau. Kemudian kita juga coba untuk mengasah rantai chainsaw atau mata chainsaw. Ya tapi ya memang saya tidak mempunyai unit chainsaw baik itu yang bensin ataupun yang cordless, yang listrik ya. Jadi saya hanya mengasah rantainya, matanya, dan ternyata menggunakan kikir produk ProQuip ini oke banget ya. Jadi kalau Anda punya chainsaw di rumah untuk ngurusin kebun Anda di belakang rumah, samping rumah ya, kan banyak tuh. Anda juga rumahan suka membeli produk-produk chainsaw ya. Itu Anda bisa asah menggunakan ProQuip kikir yang seperti ini. Ada 2 ukuran yang bulat untuk chainsaw, ada 3 ukuran untuk yang model taper slim atau model segitiga ini. Jadi menurut saya produk ProQuip mata kikir ini sangat recommended ya. Kenapa? Karena harganya sangat terjangkau dan tajam ya. Awet, bukan berarti ini adalah alat yang sekali pakai. Sangat recommended dengan harga yang hanya belasan ribu. Untuk mengetahui produk apa aja di ProQuip ini ya, Anda kunjungi aja Gate Pro Shop Indonesia ya. Ada engine, mesin-mesin pompa air, kemudian kita juga udah pernah mereview ya kayak genset yang silent atau genset yang biasa, macam-macam. Ada power tool yang cordless, yang kabel, kemudian hand tool ya, lengkap banget itu. Kunci sok kita juga udah uji, itu jos banget. Saya paling terpesona itu sama kunci sok sama kunci L ya guys ya. Mempunyai bahan yang berkualitas tetapi memiliki harga yang terjangkau. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayi, Abang Abang Channel.